pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak sudah mengizinkan saya untuk bisa mewawancarai Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Yona juga sehat. Ya, alhamdulillah Bapak, kabar saya juga sehat, alhamdulillah. Mohon maaf Bapak, saya benar-benar mengganggu waktu luang Bapak saat ini ya untuk izin mewawancarai Bapak mengenai nilai-nilai daripada kebijakan pimpinan dalam mengambil suatu keputusan ya Pak ya. Nah, jadi saya ingin Bapak dibilang memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu ya. Sekarang Bapak nama Bapak siapa, lengkapnya, tugasnya di mana, dan ada tidak sih kasus dilema etika atau dilema moral yang di sekolah saat ini Bapak pimpin seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Nama saya Hambali sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah sekarang saya menjabat sebagai kepala SDN Ansoka di Kecamatan Kesmen. Menjabat sebagai kepala sekolah itu semenjak tahun 2011. Alhamdulillah sudah hampir 14 tahun mungkin ya. Iya betul ya Pak ya, sudah berpengalaman sekali ya Pak ya dalam ya secara waktu mungkin lama, dan pengalaman mungkin baru sedikit yang terserap ini. Baik Pak, mohon izin Pak, kira-kira selama Bapak memimpin tadi ada kasus dilema etika atau dilema moral yang memang Bapak temui selama Bapak memimpin, mungkin ya bisa Bapak ceritakan? Tentu banyak sekali ya. Selama ya sekian lama saya menjabat sebagai kepala sekolah, tentu banyak sekali yang saya temui, yang tentu saja kadang-kadang mungkin untuk mengambil suatu keputusan itu ada dilema ya, secara ini dilematis karena mungkin nilainya sama gitu di antara dua permasalahan itu, mana yang perlu dikedepankan gitu. Tentu kan kita harus melihat dulu ketika kita menemui hal seperti itu, kita lihat dari tentu yang saya bilang tadi nilainya sama, tapi kita harus mengambil satu keputusan mana yang harus dikedepankan. Jadi kita harus melihat, kalau saya pribadi yang selama ini saya lakukan, kita melihat urgensinya, kemudian dari segi secara jangka pendek kita apakah perlu dikedepankan. Nah itu kita kedepankan dulu. Tentu yang lain juga kan tidak menafikan mungkin pada suatu saat kita juga harus memajukan atau mengambil keputusan yang sekarang. Tapi secara cepat kita kan harus mengambil keputusannya. Makanya kita lihat dulu urgensinya, kemudian nilainya juga, kemanfaatannya juga. Jadi harus mempertimbangkan beberapa aspek gitu ya. Kiri, kanan, depan, belakang juga harus kita lihat. Itu aja mungkin. Iya Pak ya, berarti paradigma apa nih yang Bapak ambil dari tadi ya? Berarti Bapak sudah bicarakan mengenai paradigma. Apakah di sini individu lawan kelompok, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang ya? Mungkin secara ini kita lihat harus ini ya, mungkin tadi itu rasa keadilan mungkin ya, adilan. Karena kalau sudah adil kita biasanya semuanya juga akan ya katakanlah kalau adil, orang-orang juga yang melihatnya mungkin tidak komplain ya kalau adil. Adil itu bukan berarti sama rata gitu kan. Adil itu menempatkan sesuatu itu pada proporsinya yang benar gitu. Misal kalau gaji atau honor atau apa kan orang itu harus sesuai dengan porsinya. Kalau dia kerja banyak tentu upahnya juga harus banyak. Kalau dia kerjanya sedikit ya upahnya juga mungkin kalau dari segi upah ya atau apalah itu ya, artinya penghargaannya gitu kan, penghargaannya harus lebih, apresiasinya juga harus lebih kalau orang itu lebih banyak mengerjakan tugas-tugas atau tugasnya lebih banyak gitu. Mungkin seperti itu. Ya baik Pak.
Berarti ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama dalam kasus-kasus yang Bapak bilang tadi ya, ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak ya, atau itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, berarti ketika Bapak mengambil keputusan itu, lebih keputusan mana tuh yang Bapak ambil tadi? Yang mana itu, yang rasa keadilan itu? Hana tadi ya, berarti dia itu rasa keadilan versus rasa kasihan tadi ya Pak ya. Kalau kasihan tentu saja kasihan mah, semua kasihan itu, cuman kan kasihan jangan ditempatkan di atasnya. Kalau kasihan kadang-kadang kita menafikan rasa keadilan karena kasihan gitu kan, tapi nggak adil juga kadang-kadang kan seperti itu. Makanya adil itu tentu mungkin walaupun mengalahkan rasa kasihan, efeknya tidak terlalu itu kalau kita sudah menerapkan rasa keadilan kepada semua gitu kan. Kalau kasihan kadang-kadang tidak adil. Tapi tadi Bapak bilang itu kan gimana dia bekerja gitu kan, berarti di situ rasa kesetiaan yang ambil ya Pak ya, itu udah setia dia, rasa loyalitas dia gitu kan. Nah, berarti benar atau tidaknya dia bekerja, berarti lebih kepada truth versus loyalty, atau kepada rasa keadilan atau rasa kasihan, atau justice versus mercy Pak? Itu mungkin nilai dari hasil pekerjaan itu. Makanya kalau dia walaupun pekerjaannya sama, nilainya beda, tentu kan apresiasinya juga berbeda. Nah itu adil. Misalnya dia bekerjanya sama dengan guru yang lain atau siapapun itulah ya, sama, porsinya sama, cuman nilainya beda. Dia mah yang ini mah mengerjakannya secara sungguh-sungguh dan benar. Kalau ini asal mengerjakan, walaupun benar asal mengerjakan, kan nilainya beda itu. Nah tentu apresiasinya juga kan beda, bentuk apresiasinya. Nah itulah keadilan itu. Berarti ada 3 unsur yang memang Bapak pikirkan ya tadi ya Pak ya. Tadi rasa keberpihakan seorang guru tadi ya, tadi terhadap siswanya juga, rasa tanggung jawabnya dia dalam menjalankan tugasnya juga ya Pak ya. Dan juga nilai-nilai kebajikan yang memang akan dia jalani sebagai seorang guru tadi ya Pak ya. Betul. Jadi benar-benar nilai itu yang Bapak pegang ya Pak Bisa ya. nih, contoh yang lain. Boleh Pak. Contoh yang lain, artinya kan kita sebagai guru, saya sebagai pimpinan dari guru-guru itu tentunya harus memberikan keteladanan, sehingga guru juga kan ketika menerapkan di siswanya juga kan dia harus betul-betul. Misal katanya kan misal nih, kalau ada siswa ini pinter banget, tapi dia sering bolos, sering membantah, ini kan tentunya kalau mungkin kalau ada prankingan katakanlah seperti itu, atau kalau mau kita tunjukkan sebagai motivasi buat yang lain, tentu ini tidak ya. Walaupun dia pintar, tapi dalam prosesnya dia itu kan kurang. Pintar itu secara intelijen kan, IQ itu kan bawaan. Proses itu yang menentukan. Walaupun dia secara hasil akhir dia pintar, nilainya 10, tapi dalam prosesnya dia kurang bagus, tentu tidak ada nilai juga. Jadi harus, kita kan di sekolah kan lembaga pendidikan untuk mendidik atau mencetak anak supaya tidak saja pintar, tapi dalam mencapai sesuatu itu harus benar juga. Makanya harus ada guru juga harus bisa seperti itu. Artinya prosesnya harus benar. Berarti langkah-langkah prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mencetak hal tersebut, atau untuk hal tersebut Bapak lakukan itu menjadi suatu hal yang baik gitu. Guru itu bisa berjalan sesuai dengan rasa tanggung jawabnya, anak itu ada suatu perubahan, baik itu bukan cuma IQ-nya saja yang bertambah, tapi akhlaknya pun fondasi dasar itu bisa ada. Nah, langkah-langkah seperti apa tuh Pak yang Bapak lakukan sebagai pimpinan sekolah? Ya tentu mulainya dari itu dulu ya, dari perencanaan kita, kemudian pengambilan keputusan yang tepat, sehingga hasil keputusan itu bisa dilaksanakan oleh semua. Tentu dalam pengambilan keputusan juga kan harus memperhatikan beberapa aspek, kan. Terus dalam pengambilan keputusan kita harus menganalisis dulu kan, ya analisis SWOT lah kalau kita kenal, ada peluang, ada tantangan, ada apalah, pokoknya kita harus mengambil keputusan itu harus betul-betul berdasarkan analisa kita.
Jangan sampai kita mengambil keputusan aja, kita membuat kebijakan aja, tapi tidak menganalisis dulu apa yang harus didahulukan, apa yang harus dinanti gitu ya, nanti yang ditunda gitu ya, bukan ya asal mengambil keputusan sehingga keputusan itu tepat lah gitu, sehingga guru-guru bisa melaksanakan. Kemudian yang kedua, tentu kita harus mensosialisasikan juga. Jadi kita dalam proses analisis itu kita melibatkan semua, jangan dari kepala pimpinan saja, harus dari kepala-kepala yang akan sebagai objek yang menjalankan gitu kan. Jadi guru kan nantinya yang dikenakan itu ya, dikenakan hukum itu gitu kan, dikenakan keputusan itu kan buat mereka juga. Jadi kita juga harus melihat atau mendengarkan aspirasi mereka juga gitu. Kadang-kadang kalau kita mengambil keputusan tanpa mendengarkan aspirasi mereka, kita ya tanpa melihat latar belakang mereka, kita ambil aja keputusan, ternyata guru tersebut tidak bisa melaksanakan. Mungkin tepat untuk satu orang, tapi percuma kalau hanya sebagian aja, tidak semua bisa melaksanakan kan. Makanya kita harus menganalisis, mendengarkan mereka juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, berarti hal apa saja yang memang selama ini yang Bapak anggap itu efektif banget dalam mengambil suatu keputusan, terutama memang itu menyangkut dilema etika ya Pak ya? Ya itulah, efektif. Ya tadi itu sebetulnya. Jadi kalau kita mengambil keputusan harus itu analisis, mendengarkan mereka, yang kemudian urgensi gitu ya. Urgen kan nih kita mengambil keputusan itu? Kalau tidak ya mungkin ya bisa menunggu gitu, dilaksanakannya nanti aja gitu. Makanya kita lihat dulu. Itulah gunanya analisis, gunanya mendengarkan mereka, supaya kita juga kan tahu kemampuan mereka. Seperti itu ya Pak ya, jadi yang memang Bapak anggap efektif ya dalam mengambil keputusan. Jadi kita lihat dulu, pertimbangkan dulu mana yang urgent, mana yang tidak, kan ya. Kalau yang urgent berarti ya itu bisa dilaksanakan duluan, yang memang tidak urgent bisa menunggu, dipending dulu. Dan ketika memang mengambil suatu keputusan itu juga nggak cuma kepala kita saja atau diri kita saja yang tahu keputusan itu ya Pak ya, tapi kita juga mengambil semua guru-guru bagaimana pemikiran mereka, sehingga mereka juga bisa mencurahkan kepada kita apa sih yang mereka rasakan gitu kan, apa sih pendapat mereka, karena Bapak bilang tadi mereka yang akan menjalankan gitu, karena posisinya mereka yang akan terjun kepada siswa itu sendiri ya Pak ya. Jadi kita pembelajaran itu atau segala keputusan itu bermuaranya kepada siswa dengan rasa tanggung jawab itu sendiri, begitu ya Pak ya. Iya. Kalau begitu Pak, apa saja yang memang merupakan tantangan ketika Bapak mengambil suatu keputusan, terutama khususnya dalam pengambilan dilema etika itu sendiri Pak? Tantangan ya Pak ya. Kan banyak tantangan ya Pak ya. Misalkan tantangannya kalau menurut saya pribadi nih ya Pak ya, misalkan kita kan hidupnya nggak cuma sendiri tapi bersosialisasi ke banyak orang ya Pak ya. Dan tadi mungkin ketika kita mengambil keputusan atau ibaratnya keputusan itu sudah kita ambil, kadang kok dari orang lain, pihak lain kok tidak sama pemikirannya dengan saya. Kadang begini. Iya. Kadang memang kita setelah menganalisis, kadang ada saja kita melewatkan sesuatu ya. Kita kan melihatnya yang idealnya ya. Idealnya. Ketika kita mengambil keputusan, tentu kan kita harus melihat juga latar belakangnya atau daya dukungnya atau kesiapan dari katakanlah sekolahnya institusi. Kadang-kadang itu juga kita terlewat kesiapan sekolah itu. Misal kita sudah mengambil keputusan karena landasannya kita itu kan yang ideal ya, ideal. Kadang-kadang kita melewatkan hal-hal yang kecil gitu kan. Misal kita udah mengambil keputusan begini nih, kadang-kadang kita tidak bisa melaksanakan karena misalnya faktor biaya. Betul. Itu kita kan idealnya begini. Tapi ketika kita mau melaksanakan hasil keputusan itu, ya misal dana BOS itu kan tidak cair setiap bulan ya. Kadang-kadang 3 bulan atau 2 bulan. Kalau dulu kan 3 bulan, bahkan 6 bulan dulu. Itu kita melaksanakan itu. Misal kita mau
mengadakan lomba ya, lomba FLS 2N lah katakan ya, yang sudah kalender tetap di kita ini. Kita sudah menyusun rencana seperti itu. Anak-anak sudah dipilih, anak-anak nanti pola pembinaannya oleh guru itu seperti ini. Tapi kan kadang-kadang karena faktor biaya semuanya buyar gitu kan. Kita mau mengadakan bimbingan, tentu kan bimbingan itu kadang-kadang kan di luar kegiatan sekolah. Guru di luar sekolah tentunya kan ya perlu minum, perlu ongkos juga. Anak-anak juga kan karena di luar sekolah mungkin jauh, atau mungkin nanti memanggil orang pembina yang dari luar misalnya karena guru-guru kurang kompeten dalam bidang tertentu, kita memanggil pembina dari luar, itu kan tentunya harus ada biaya. Nah, itu juga kan kadang-kadang tantangan tantangan juga, lebih yang harus kita keluarkan. Nah, ya gitu. Itu tantangannya seperti itu juga. Kadang-kadang ya ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan keadaan lah gitu tuh. Karena kita udah menganalisis, kadang-kadang emang ada yang terlihat seperti itu. Kenapa? Faktornya kan bukan faktor dari dalam, faktornya dari luar. Biasanya kan kadang-kadang dana bos juga yang meleset dari jadwal kan gitu. Itu di antaranya. Tapi banyak juga sih yang lainnya. Itu salah satu di antaranya. Berarti tadi untuk menyikapi tadi untuk hal tadi entah itu Bapak bilang dana bos yang memang lambat gitu kan, dan pelaksanaan FLSN atau O2SN itu memang harus terlaksana di hari itu, tapi pendanaan tidak ada. Apakah Bapak akan menentukan sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika itu, Pak? Kadang-kadang kita memang harus mengambil keputusan secara tepat ya. Cuman kadang-kadang kita solusinya juga solusi yang harus instan gitu ya. Karena ini urgen, kemudian waktunya cepat. Kalau sekarang kan alhamdulillah nih, kalau hari ini mah dana bos tepat waktu. Walaupun mungkin kadang-kadang pelaksanaannya pencairannya kan kadang-kadang ini ya. Itu salah satu contoh sebetulnya. Jadi itu misal kalau ada kejadian seperti itu yang sudah lalu-lalu, walaupun mungkin secara administrasi tidak dibenarkan atau mungkin prosesnya panjang ya, kan tentunya kalau misalnya butuh dana hari ini sementara kas sekolah, karena kas sekolah itu kan satu selanjutnya dari bos, itu kan kita kepala sekolah harus berimprovisasi tuh bagaimana caranya kan gitu ya. Kadang-kadang kita pergunakan dana yang di luar dari ke sekolah, katakanlah hutang dulu lah gitu kan ya, hutang dulu bagaimana caranya supaya ini nih jadwal anak-anak latihan terlaksana. Kalau kan menunggu dana bos misalnya, itu kan latihannya nggak bisa ini cepat, karena masa latihan antara latihan dan pelaksanaan kegiatan mepet kan, artinya anak-anak kurang begitu ini ya, namanya keterampilan kan harus dilatih tiap itu kan. Kita kadang-kadang seperti itu, kita di luar administrasi hutang, atau katakanlah bukan hutang ya, pinjam lah gitu ya. Pinjam itu kan harus memenuhi prosedur, artinya secara prosedural harus dilalui gitu kan. Misal karena ini pinjaman oleh lembaga, kemudian dipinjam dari pihak ketiga, ya kan, pihak ininya sekolah, kepala sekolah dan pihak ketiga. Itu kan secara prosedural harus dilalui dulu. Misalnya administrasinya harus lengkap, dia pinjamnya dari mana, cara ininya bagaimana, itu kan merepotkan sekali gitu. Tapi itu harus ditempuh gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Nah itu. Berarti belum selesai sampai di situ saja ya, di tempat pada saat itu juga ya Pak ya. Nah berarti ada jadwal tertentu untuk bisa menyelesaikannya ya Pak ya. Ada proses-proses yang harus dilalui ya Pak ya. Nah secara prosedural itu sendiri jadi seperti itu ya Pak ya. Nah
adakah seseorang atau faktor apa yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya tentunya karena di sekolah itu kan kita kan ada beberapa personil ya, Iya. ada kepala sekolah, guru dan karyawan. Kita tentunya untuk mengatasi masalah tersebut ya harus urun dan buka. Artinya kita harus mendengarkan berbagai pihak yang ada di sekolah. Tentu stakeholder yang lain juga kalau diperlukan ya kita bisa hadirkan juga. Misal ketua komite atau perwakilan dari orang tua siswa juga atau tokoh masyarakat yang di sekitar sekolah. Itu kan tentunya harus kita dengarkan juga. Kalau misalnya secara intern sekolah, baik kepala sekolah, guru, karyawan dan segala macam mentok lah katakanlah untuk menyelesaikan masalah itu. Tentu kita juga harus menghadirkan mereka. Walaupun secara ini ya secara normatif kita memang harus selalu menghadirkan mereka antara pihak sekolah dan stakeholder yang yang ada di sekitar sekolah tersebut, komite sekolah, orang tua murid atau hal-hal yang berhubungan dengan kita sebetulnya. Berarti semua pihak yang berwenang ya Pak Iya. ya, intinya baik itu ibaratnya kepala sekolah, terus ibaratnya staf-staf yang ada di Iya. sekolah itu sendiri, dewan guru, siswa, bahkan wali murid dan masyarakat yang ada di sekolah juga ya, yang memang mereka itu mau tidak mau kita akan saling berkaitan tentu saja ya Pak ya, untuk bisa menyelesaikan sebuah kasus dilematik itu sendiri ya, atau dilema etika itu sendiri ya Pak ya. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan atau Bapak ambil pengalamannya sehingga ya keputusan untuk mengambil dilema etika itu sendiri Bapak pandang itu tepat atau baik gitu? Jadi dari sekian banyak pengalaman yang kita dapatkan, ya, kita juga kan dapat dari pembelajaran dari situ ya, bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita ya harus karena ini sifatnya kita kan pelaksana nih ya, kita nih sebetulnya alat saja nih, alat dari orang tua murid yang menitipkan anaknya ke sekolah untuk dididik. Kita alatnya ini ya. Jadi ketika kita melakukan proses pendidikan itu, tentunya kan kita harus punya metode-metode atau hal-hal yang kebijakan-kebijakan yang bisa membawa anak itu sesuai dengan tujuan mereka, dengan tujuan orang tua murid, bahwa anak saya ini dititipkan di sekolah itu dengan maksud dididik, tapi dengan cara yang benar, gitu kan? Itu dalam pelaksanaannya kita harus melakukan rapat kesepakatan. Bagaimana caranya? Nah itu keputusannya, ya. Kita harus mendengarkan semua pihak dan menganalisis. Pernah juga kan, mungkin pernah juga ya, kita dan kawan-kawan juga pernah melakukan yang mungkin kita nggak benar, ya secara secara strategi kita mungkin kita anggap benar, tapi kadang-kadang secara di masyarakat itu kurang berkenan gitu kan, walaupun ya kita maksudnya baik, tapi mungkin di masyarakat kurang begitu diterima. Berarti paradigma apa yang Bapak masukkan ke dalam dilema etika Bapak sekarang ini? Apakah individu lawan kelompok ya, atau individualisasi community, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau truth versus loyalty, atau jangka pendek lawan jangka panjang ya? Kamu masuk semua itu. Tapi lebih kepada apa tuh Pak? Karena satu ini jadi titik kumpul kita Pak. Ya kalau tergantung ininya ya, tergantung jenis keputusannya juga sih, tergantung jenisnya juga. Kalau misalnya kita ke personal kita intern, kita harus betul-betul ada aspek keadilan, jadi menempatkan orang itu secara proporsional ya. Tidak sama rata, karena
setiap guru punya pribadi berbeda. Artinya kita boleh menyamakan tapi sekaligus membedakan gitu kan. Ya, jangan pukul rata, jangan menggeneralisasi semua gitu kan. Kadang-kadang kita harus menyamakan, kadang-kadang juga kita harus membedakan. Itu keadilan juga. Kadang-kadang juga di waktu yang lain ada tadi apa? Paradigma dari individu ke kelompok gitu kan. Iya, betul. Secara individu ini sudah benar, mungkin sudah benar, tapi secara kelompok, secara komunal mungkin ini tidak bisa dilaksanakan karena kalau individu ya kemampuannya juga individual juga. Kalau secara komunal orang-orang berbeda banyak gitu kan. Jadi kemampuan orang juga berbeda, latar belakang orang juga berbeda. Terus kalau misalnya di misal nih kalau kita mengadakan katakanlah mengambil sumbangan, bukan pungutan ya, misal sumbangan, kita juga kan melihat kemampuan mereka, latar belakang mereka berbeda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rela menyumbang, ada yang enggak juga. Makanya kita harus memikirkan itu. Jadi kita tidak boleh memaksa suatu keputusan kepada siswa atau kepada masyarakat karena mereka juga kan berbeda, latar belakangnya berbeda, tingkat intelektualitasnya berbeda, terus tingkat pendidikannya juga berbeda, kemampuan untuk memahami sesuatu juga berbeda. Jadi harus itu. Jadi itu bisa, kalian bisa secara individu, katakanlah individu sekolah lah gitu ya, dengan masyarakat. Ya. Mungkin yang lain juga masuk ya. Ya intinya bagaimana jenis keputusan yang akan kita terapkan gitu. Ya, bagaimana persoalan atau ya, bagaimana permasalahannya Pak ya. Berarti dalam mengambil keputusan itu berarti kita itu harus lebih kepada kebermanfaatannya ya, Pak ya. Apakah itu bermanfaat atau tidak bagi orang lain, apakah itu bermanfaat tidak bagi siswa, apakah itu bisa berjalan dengan penuh tanggung jawab atau tidak gitu ya Pak ya. Dan hal tersebut ibaratnya tentu kepada suatu kebaikan-kebaikan bagi kita dan masyarakat juga tentunya ya Pak ya. Berarti apakah hal tersebut sudah Bapak kenali nilai-nilai yang memang saling bertentangan antara satu keputusan yang Bapak ambil dengan keputusan lain yang Bapak pikirkan seperti ini atau bagaimana baiknya gitu. Jadi ya itu kadang-kadang memang walaupun kita tahu, masyarakat tahu bahwa itu suatu keputusan kebermanfaatannya jelas lah, secara kasat mata jelas tahu, tapi kadang-kadang pola pikir manusia kan beda ya, pola pikir beda. Kata saya juga tadi latar belakang orang itu kan beda pemahaman. Walaupun secara umum dia mengakui bahwa ini bermanfaat, tapi kan tadi itu ada beberapa faktor, biaya, keuangan masyarakat, keuangan untuk mendukung keputusan itu. Jadi memang harus dipikirkan dari segala aspek. Saya bilang tadi dalam mengambil keputusan harus melihat latar belakang, latar depan, latar samping. Jadi latar samping kanan harus dilihat. Kemudian jangka ininya juga, apakah ini hanya jangka pendek saja, gitu kan? Atau ini sebetulnya jangka panjang lebih, jadi kita harus memikirkan semua. Bapak juga sudah menentukan ya siapa saja yang memang terlibat dalam situasi kasus daripada dilema etika ini ya, gitu kan, sebelum mengambil keputusan gitu kan ya. Seperti halnya tadi yang Bapak bilang, ketika saya ingin gaji honor ya, tentu saja saya lihat jangka siapa dulu yang masuk, bagaimana kinerjanya, apakah dia bertanggung jawab atau tidak, berpihak pada siswa atau tidak gitu kan, bagaimana rasanya dia ketika menjalankan suatu keputusan. Sudah ya Pak ya, berarti sebelum hal tersebut Bapak sudah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini ya Pak ya. Terutama juga pada saat tadi laporan bos atau keuangan dana bos yang memang belum tiba saatnya tapi sudah ditanggulangin dulu gitu kan ya, dengan cara ada beberapa proses yang harus dijalani gitu ya Pak ya, untuk sebagai penanggulangannya gitu ya. Nah itu yang kedua ya Pak, Bapak berarti sudah menentukan siapa yang terlibat, betul ya Pak? Betul. Harus ya Pak ya? Harus. Karena kan kita tidak bisa, kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, harus didukung oleh semua unsur yang ada di situ. Tentunya kan yang kompeten untuk menjalankan itu. Tentu kepala sekolah juga
bisa melihat kompetensi guru-guru itu mana yang lebih ini nih, yang lebih bisa mengambil atau dibebani oleh tugas itu. Berarti tentunya Bapak juga sudah menentukan dong fakta-fakta yang relevan dengan situasi-situasi yang memang Bapak ambil sebagai keputusan ya Pak ya? Iya, tentu Betul ya, saja. Pak ya? Tentu saja. Faktor apa saja tuh atau fakta-fakta apa saja salah satunya yang Bapak ambil? Bisa. Boleh Pak. Bisa tadi misalnya tadi ya kita kembali ke bos atau yang lain lah. Boleh. Atau apa ya? Ya, kasus honor boleh atau kasus honor. boleh Pak. Kasus ini aja misalnya kita untuk penanggulangan dana ketika dana posdor itu. Ya. Yang pertama ketika saya menunjuk orang untuk menanggulangi atau katakanlah untuk berusaha menanggulangi itu, tentu kan orangnya harus bisa berkomunikasi karena sifatnya ini untuk meyakinkan orang lain pihak ketiga itu. Kalau kita ini katakanlah pinjam atau apalah gitu ya, tentu kan kita harus bisa meyakinkan pihak ketiga itu. Nah kan saya harus menentukan orangnya yang public speakingnya mungkin bisa gitu kan, yang bisa mempengaruhi orang itu. Kan kita tidak mungkin orang yang beralasan atau yang orangnya kaku, tentu kan kita tidak mungkin ya. Nanti hasilnya juga kurang yang kita harapkan gitu kan. Tentu harus ada pertimbangan itu. Tentu saja kepala sekolah harus bisa menentukan itu. Mana nih ya yang bisa katakanlah guru atau karyawan atau personel yang ada di sekolah itu yang tepat untuk melaksanakan tugas itu. Betul ya Pak. Berarti sudah ada pengujian ya, benar atau salahnya tentang keputusan yang sudah diambil dan penentuan suatu hal yang memang Bapak ambil itu sendiri. Salah satunya tadi ya, pemilihan seseorang yang memang kita tuju untuk tugas atau keputusan tertentu lah yang Bapak amanatkan ya untuk beliau gitu ya. Apakah sudah diuji secara legal Pak? Secara legal mungkin ini kebiasaan sih ya, hanya legalitas itu. Jadi karena kita sifat orang kan subjektif sifatnya ya. Jadi penilaian kepala sekolah juga ke orang-orang itu subjektif karena bukan angka ya, bukan matematika sifat orang itu. Kadang-kadang kan orang itu punya keunggulan masing-masing ya. Kecerdasan seorang orang itu beda-beda lah. Kata saya tergantung latar belakangnya. Mungkin ya itu pengalaman masing-masing ya, sehingga membentuk karakter orang itu kan sesuai dengan latar belakangnya. Makanya kepala sekolah harus memanfaatkan itu. Jadi kita mungkin secara kasat mata lah, kalau misalnya kepala sekolah itu baru ya belum lama lah di sekolah itu, secara kasat mata juga kan dari pergaulan sehari-hari kita bisa melihat mana yang orangnya kaku, mana orangnya yang humble, mana yang orangnya dalam mengemukakan pendapat itu yang apalah istilahnya enak gitu kan. Ada juga kan yang kaku. Kalau orang kaku kan kadang-kadang ya lurus aja gitu tuh. Jadi kurang improvisasi lagi gitu. Jadi kepala sekolah harus memanfaatkan itu. Iya Pak. Berarti sudah diuji secara legal ya Pak ya? Sudah ya. Atau sudah diuji secara regulasi atau standar profesional? Ya mungkin itu juga salah satunya ya Pak ya. Salah satunya. Kita lihat apakah dia tadi bisa, tadi Bapak bilang public speakingnya seperti apa, bagaimana cara bicaranya dia humble atau tidak, gitu kan? Bisa merangkul masyarakat atau tidak, itu kan salah satu memang secara standar profesional yang harus dimiliki ya Pak ya. Nah kalau uji intuisi Pak, bagaimana intuisi tuh? Itu sifatnya apa ya? Perasaan ya Pak. Jadi perasaan ya lagi-lagi. Menurut saya bangkit gitu loh. Jadi intuisi itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Tergantung ini juga, tergantung apa ya momentumnya juga kadang-kadang. Kemudian latar belakang dan pengalaman. Jadi sudah diuji belum Pak rasa intuisinya? Emang kadang-kadang ya intuisi kan sesuatu yang
imajiner gitu ya. Tidak nyata kan. Oh, kadang-kadang ya yang namanya manusia ya, kita kan hanya menduga. Dugaan itu kan berdasarkan indikator-indikator yang sudah pernah dilihat gitu kan, tanda-tanda yang sudah dilihat gitu kan. Jadi kan kita kan mengambil kesimpulan, ya intuisi itu kan pengambilan kesimpulan dari pengalaman yang sudah pernah kita interaksi dengan orang itu kan. Jadi itu ini guru ini kayaknya Perusahaan saya seperti nah ini gitu. ya. Jadi itu kayak perasaan gitu. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Tapi kan yang ngujinya ya jadi bukan sekali dua kali gitu kan. Jadi ketika intuisi saya ini benar atau salah kan setelah kejadian. Saya menganggap orang uji ini lagi sama Bapak. Oh iya, Bagaimana jadi perasaan Bapak menentukan benar atau salahnya? ya Lewat intuisi. benar. Tentu kalau menentukan benar atau salah sesuai targetnya kan. Kalau targetnya atau harapannya bisa menyelesaikan suatu tugas, berarti kan intuisi saya itu benar gitu ya. Berarti Tapi tentu saja, benar gitu ya. tentu saja itu juga perlu diperdebatkan ya, karena keberhasilan dari suatu kan banyak faktor. Gitu. Tapi kan intuisi itu kan kadang-kadang kita menganggap orang itu lebih dari apa yang ya, karena anggapannya, oh ini bisa lah dalam berbagai situasi bisa mengatasi itu gitu kan. Ternyata misalnya, jadi yang bisa menguji itu gitu kan. Berkaitan dengan waktu juga ya. harus lebih dari sekali kan gitu kan untuk membuktikan kebenarannya itu. Apakah perlu dengan uji publikasi Pak? Jadi secara publikasi atau tulisan itu ya lihat apakah itu bentuknya viral atau tidak, ada Enggak juga, karena itu kan sifatnya tugas pribadi dari kepala sekolah. Walaupun itu kadang-kadang kan kita menugaskan kepada guru itu kadang-kadang apa ya, mungkin tidak perlu diketahui oleh yang lain, tapi bisa juga itu kan perlu publikasi Pak. Ya, Saya menentukan tugas ini loh yang akan saya tentukan. Jadi saya publikasikan. Itu setelahnya. Tadi kan bentuk apresiasi. Nanti kan bentuk apresiasi yang bisa juga dengan itu kemudian dipublikasikan sebagai apa contoh buat memotivasi yang lain. Gitu. Jadi perlu ya ada Perlu, publikasi ya. Terus ibaratnya kita juga merangkai sesuatu keputusan harus ada uji publikasi itu Iya. ya. Oh iya, maksudnya itu ya sudah bukan viral di medsos Bukan kan. viral di medsos, Pak, tapi kita publikasi Ya, kepada orang. ya, Oh ya. ini juga ini pas atau tidak ya kita sama-sama jalankan, tapi saya publikasikan ini keputusannya secara bersama, sudah secara bukan cuma saya pribadi tapi keputusan bersama gitu kan. Jadi benar atau salahnya ya kita sudah menentukan situasinya itu ya ada rasa nyaman buat kita semua gitu ya, cara uji publikasi itu sendiri. Berarti dari situ ada uji panutan atau tidak ya Pak, jadi idola gitu, jadi panutan dan Betul. Jadi itu masing-masing orang sih ya. Ketika kepala sekolah mempublikasikan yang Yona bilang tadi, ya maksudnya mungkin kepala sekolah untuk motivasi dan kemudian juga sebagai bentuk apresiasi, ya tinggal para individunya yang lain mau jadikan panutan atau tidak gitu kan. Mungkin bisa berguru lah ke yang sudah berhasil gitu kan. Jadi mungkin kepala sekolah menugaskan si guru yang tadi berhasil itu untuk berbagi pengalaman gitu. Tentu kan orang-orang itu kan macam-macam karakternya ya. Mungkin saja ada sebagian yang bisa melakukan seperti itu dengan cara seperti itu yang dicontohkan. Mungkin saja yang lain mah bisa melakukan itu tapi dengan cara yang lain gitu. Jadi itu bagaimana kondisi masing-masing personil ya gitu, sifatnya personal lah gitu. Tapi orang itu kan bisa berbagi cerita sesuai dengan pengalamannya, mungkin bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan contoh dengan koridor ya yang sudah ada gitu, yang sudah dicontohkan itu. Tapi caranya beda-beda mungkin. Iya,
tergantung bagaimana cara pandang Iya, dan cara pandang. si guru tadi Iya. menjalankannya ya Pak ya, karena kemampuan satu orang berbeda-beda Beda-beda, tadi ya iya. Pak ya. Berarti ketika Bapak mengenai suatu uji tadi uji intuisi itu sendiri, nah prinsip apa yang Bapak ambil? Apakah berpikir basis peraturan atau rule design thinking, atau ujinya itu memang Bapak ambil berpikir berbasis hasil akhir atau ends design thinking, atau Bapak lebih kepada ya udahlah saya berpikir atau berpikirnya ya berbasis rasa peduli aja kayak design thinking Pak, Apa itu? ketika Bapak ngambil suatu keputusan itu Pak? Em, Prinsip apa yang Bapak Jadi ambil mungkin tadi? awalnya kita harus ada koridor dulu ya. Ada koridor dulu, aturan dulu berarti kan. Iya. Nanti koridor itu kan pembatas. Jangan lewat dari pembatas ini. Jadi lakukan dengan sesuai dengan aturan gitu. Kemudian yang lainnya itu saya kurang ngerti apa itu. Jadi rule design thinking, kemudian nanti Bapak akan ambil itu berpikir berbasis hasil akhirnya seperti apa gitu ya. Iya. Kemudian Bapak jalankan apakah itu berbasis ya udahlah saya peduli, rasa kasihan, pedulilah gitu kan kepada orang lain. Nah, ketika Bapak ngambil keputusan mana tuh yang lebih utama? Apakah berbasis peraturan tadi, apakah lebih berpikir basis hasil akhir aja lah gitu kan, atau rasa kasihannya ngeliat orangnya gitu udah kerja capek gitu kan, udah kerja dari pagi sampai sore, ya udahlah kayak honor tadi saya naikin salary-nya gitu kan, atau basis mana tuh yang Bapak ambil tuh ketika prinsipnya yang lebih Bapak ambil dulu ketika ngambil peraturan itu? Yang pertama aturan. Kemudian yang lainnya sesuai dengan kondisi aja. Mungkin kasihan juga, bisa juga. Cuman kan kita harus ikuti aturan. Jadi lebih utama itu aturan. Aturan yang harus. Yang lainnya kan sifatnya subjektif. Ya. Kalau aturannya, insya Allah kalau aturan ditegakkan tidak ada yang komplain. Karena kalau kita mengikuti aturan, rasanya adil lah. Itulah aturan, dan mungkin kalau tidak kita mengikuti aturan, kemudian lihat dari hasil juga harus sesuai dengan proses yang benar. Kalau hasil tanpa melihat proses yang benar tidak bisa juga. Jadi itu misal orang guru dibikin anaknya pintar, hasilnya benar tuh pintar, tapi prosesnya nggak benar, ya nggak benar juga gitu. Misal nih anak ini kelas 5 misalnya, pintar banget tuh hasil didikan ini, tapi prosesnya misal si siswa itu dibawa ke tempat les gitu, orang bukan di tempat situ kan, dibiayai oleh orang tuanya. Hasil akhirnya kan pintar, tapi kan tidak itu. Atau anak ini nilai ulangannya gede-gede, tapi si guru itu memberikan les dengan kasih jawaban, itu benar juga, hasil akhirnya benar bagus, tapi prosesnya kan nggak bagus, nggak benar juga. Makanya hasil akhirnya ya itu aturan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Jadi kita harus, ketika kita pada saat mengambil keputusan, jiwanya keadilan, tapi prosesnya kita harus mendengarkan beberapa pihak, ya. Kemudian menganalisis juga urgensi, kemudian waktu juga, kapan dilaksanakan, kita juga harus. Ya, intinya itulah. Jadi menganalisis, mendengarkan berbagai pihak,
jiwanya, spiritnya adil gitu. Intinya. Berbasis pada peraturan tadi ya. Nah, basisnya aturan. Kalaupun adil tidak sesuai aturan, bohong juga gitu. Siap. Koridornya lah, kalau aturan itu koridor. Tapi spiritnya adil. Ya. Prosesnya tadi analisis dan ada masukan-masukan. Siap. Berarti seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah berbagi pengalaman kepada saya, dan mungkin itu juga salah satu pijakan saya nanti ke depannya ketika mengambil suatu keputusan ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman hari ini, dan mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Terima kasih sebelumnya, dan semoga berkah buat kita semua. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Merdeka belajar wujud yang nyata. Saya izin Bapak untuk wawancara Bapak ya mengenai dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak. Perkenalkan, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu, nama dan lokasi. Ya, nama saya Herianto SPD, saya Kepala Sekolah SDN Masjid di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Baik, terima kasih banyak Bapak. Izin saya ingin wawancara Bapak mengenai hal mengenai dilema etika ataupun dilema yang menyangkut moral ya. Nah, mungkin kali ini menurut Bapak apa yang akan kita angkat sebagai tema kita kali ini? Apakah dilema etika atau dilema moral ya? Mau dilema etika bisa, dilema moral kira-kira apa? Kalau Lebih menurut cenderung sih lebih enak kalau menurut saya Pak dilema etika ya, karena itu akan menyangkut kebenaran versus kebenaran. Ya. Jadi biasanya di sekolah banyak yang seperti Ya. itu ya Pak ya. Oke. Berarti kita hari ini kita akan membahas tentang dilema etika ya. Baik, Pak. Baik. Jika boleh tahu Pak, dilema etika apa yang memang ada di sekolah Bapak ya? Jadi begini ya, saya diangkat di kepala sekolah yang awal yaitu di SD Cibongo. Kebetulan sekarang kan udah mutasi ke SD Masjid. Nah, yang akan saya utarakan apakah bisa pengalaman yang lalu atau yang real yang sekarang di SD Masjid. Lebih ingin Bapak tekankan kepada yang lalu apa yang sekarang di SD Masjid Karena Bapak? untuk kasus dilematika yang di SD Masjid kebetulan karena baru ya, jadi belum sepenuhnya ini. Kalau yang tahun kemarin ketika saya menjabat di SD yang lama itu ada gitu. Boleh Pak, kalau begitu di SD Cibongo Ya. saja tidak apa-apa. Oke. Saya ceritakan ya. Boleh Pak, silakan. Jadi ada seorang guru laki-laki, dia sudah golongan 4. Nah, ketika dilihat dari absensi, dari kedatangan, ternyata ada sesuatu hal yang salah. Nah, sesuatu yang salah itu ketika dilihat absennya, banyak sekali beliau tidak hadir di sekolah. Nah, itu suatu masalah yang membuat kok ada apa nih gitu tuh. Akhirnya orang tersebut saya panggil secara empat mata, dan akhirnya ketemulah kenapa alasan beliau melakukan hal tersebut. Yang pertama yang diuraikan sama beliau, digarisbawahi bahwa banyaknya beliau tidak datang ke sekolah dikarenakan kebutuhan keluarga. Ya, walaupun kalau kita lihat, kalau melihat gaji utuh orang PNS golongan 4 kan udah besar ya, tidak mencukupi. Tapi dikarenakan sisa uangnya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, akhirnya yang harusnya dia melakukan kegiatan proses belajar di sekolah, dia menjadi asn tanggung jawab seperti apa, itu terabaikan dikarenakan harus
menutupi kebutuhan keluarga itu. Ya, oke Pak ya. Berarti cara Bapak untuk identifikasi kasus yang merupakan dilema etika itu dengan cara empat mata ditanya secara langsung ya. Awalnya betul ya. Seperti itu untuk pertama kali Ya. ya Pak ya. Dan memang setelah itu ada solusi yang didapatkan atau tidak Pak? Nah, yang pertama ya kita memberikan sedikit kebijakan walaupun itu salah. Ya, walaupun itu salah di waktu-waktu yang harusnya, karena dia mengajar di kelas rendah ya, di kelas rendah di kelas 2 waktu itu proses pembelajarannya sampai jam 10, akhirnya secara berat hati saya untuk merangkul beliau supaya hadir di sekolah, jadi diberikan dispensasi, jadi setelah jam 11 boleh meninggalkan sekolah gitu. Nah, kenapa saya melakukan seperti itu? Supaya untuk merangkul dulu, supaya kehadiran itu bisa minimal hadirlah tiap hari di sekolah itu. Nah, berarti itu langkah kedua yang Bapak ambil Iya, ya sebagai kedua. dispensasi ya. Jadi ada jam 11 ketika dia sudah boleh pulang meninggalkan Iya. sekolah, yang penting dia sudah bisa konsentrasi berpihak pada siswanya dulu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, untuk pengambilan keputusan di sekolah Bapak tadi yang sudah dengan kasus yang tadi tuh ada tidak dua kepentingan yang sama-sama benar menurut Bapak? Ya, di satu sisi ya dia sebagai ASN ketika itu kan pasti hadir ya, Ya. walaupun jumlah jam mengajar yang ditetapkan 37,5 setelah 1 minggu itu kurang. Tuh. Tapi di satu sisi ketika kita harus saklek jam sekian sampai jam sekian gitu tuh, ada kemungkinan beliau akan berubah kembali ke kegiatan yang awal, jadi jarang datang ke sekolah. Karena apa? Untuk menutupi kebutuhan keluarganya gitu tuh. Berarti di satu sisi dia harus menyelesaikan tugasnya sebagai guru, di satu sisi dia harus menyelesaikan tugas sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya. Itu yang saya. Itu benar dua-duanya sama ya Pak ya, Iya. benar-benar sama benar. Dan satu lagi benar-benar sama menjaga kebajikan ya Pak ya. Yang satu kita sebagai ASN ya sebagai menjalankan tugas dan tanggung jawab, dan satu tanggung jawab terhadap keluarga gitu Iya, ya betul. Pak ya. Nah, dari langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang memang Bapak biasa lakukan yang memang sudah tadi tuh ya Pak, Iya. dua langkah itu selanjutnya apa lagi Pak langkah Nah, yang akan Bapak lakukan? selanjutnya supaya dia juga lebih semangat di sekolah juga, dia diberdayakan untuk mengelola atau menjadi pelatih di ekskul. Nah, di pelatih itu dia diberikan semacam reward lah, semacam reward atau sebagai pengganti uang lelah ya, walaupun standar sekolah gitu. Ya mudah-mudahan ketika diberikan salary tambahan dia bisa meningkatkan kinerja di sekolahnya, kinerja kehadiran di sekolah. Ya, baik. Berarti apakah langkah-langkah atau hal-hal yang Bapak tadi sudah lakukan itu menurut Bapak sudah efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus yang memang ada saat ini Pak? Ya, dirasa ketika melihat absensi ke depan, alhamdulillah ada perubahan yang signifikan ya. Yang tadinya seminggu cuma 2 hari datang, alhamdulillah seminggu full, tapi walaupun jam kehadiran di sekolah belum sesuai dengan yang diterangkan oleh pemerintah. Jadi sudah lumayan efektif Ya, Pak efektif lah. Ya, dia tidak bisa meninggalkan siswa di kelas. di kelas ya, ada beberapa hari yang memang dia masuk, walaupun Ya. tidak terlalu efektif ya Pak ya. Ya. Nah, berarti yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang memang sudah Bapak lakukan dalam dilema etika ini seperti apa Pak? Kalau tantangan pasti banyak ya. Di situ mungkin ada kecemburuan sosial dari dulu. Kok bapak mah pilih taksi, sementara saya mah di sekolah harus
on time, harus sesuai dengan jam mengajar dan jam kehadiran. Mungkin ada beberapa guru yang merasa seperti itu. Berarti pengambilan keputusan kepada etika kepada masyarakat Iya. atau guru sekitar Iya. ya Pak ya, Iya. dilakukan ketika harus kita adil rasa keadilan Iya, itu betul. sendiri ya Pak ya. Ya, Nah, apakah ketika sebuah jadwal itu sudah Bapak tentukan tadi itu ya Pak ya untuk menyelesaikan suatu dilema etika itu sendiri, apakah permasalahan itu langsung terselesaikan di tempat itu juga atau saat itu juga Pak? awal-awal kan kita ini jadwalkan ya, setelah pertemuan pertama nanti ada perubahan enggak setelah ini pembicaraan pertama, nanti ada pembicaraan yang kedua yang berisi tentang hal-hal yang bisa menarik buat dia kan. Nah dijadwalkan sama saya. Nah Bapak nanti diberi tambahan tugas tambahan, tapi jangan ini kecil hati, nanti saya akan berikan sehari tambahan juga atas kehadiran Bapak Iklan, misalnya dalam ekskul ini. Ada salary tambahan dari Ya, ada salary tambahan ya buat meningkatkan ini. setidaknya untuk menggantikan hal yang memang sudah dia Iya. kerja dalam usaha ini. Iya, Ya, Pak ya. betul. Nah, kalau gitu ada faktor-faktor yang selama ini Bapak pikir itu mudah atau membantu Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang sudah Bapak jalani sebagai kepala sekolah atau selama jadi kepala sekolah tidak Pak? Yang melalui R5 etika saat ini. Yang pertama ya karena seorang kepala sekolah tidak akan ada apa-apanya, tidak akan ada artinya tanpa dukungan dari guru. Ya tentunya semua permasalahan yang ada di sekolah saya bicarakan dalam rapat dengan guru, dan alhamdulillah ketika sudah dirapatkan guru-guru mengerti tentang kondisi dan mendukung tentang kebijakan yang saya berikan. Keterbukaan, Iya. kejujuran, dan dibagi keputusan itu diambil secara kesepakatan tadi ya Pak, Iya, secara betul. bersama ya, Iya. dalam satu forum sehingga tidak ada terjadi simpang siur ya, Iya, perbedaan betul. pendapat itu sendiri ya Pak ya. Nah, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik nih dari pengalaman-pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan saat Bapak menjadi kepala sekolah saat ini sampai sekarang lah kalau kita Oke. bilang. Pengalaman yang saya ini ya, yang pertama bahwa yang namanya kepala sekolah itu hanya tugas tambahan tuh, dan selanjutnya keberhasilan sekolah itu pasti harus didukung oleh semua unsur dari mulai pendik dan guru dan yang lain-lainnya. Nah yang ketiga yang saya ini kan semua permasalahan yang ada di sekolah itu kita bicarakan di forum rapat guru, sehingga di situ ada beberapa solusi dan ada beberapa kesepakatan sehingga ketika kita mengambil kebijakan itu guru menyetujuinya. Gitu ya Pak. Berarti maksud dalam paradigma apa sih yang sering Bapak temui dalam permasalahan? Apakah tadi dilema paradigma individu lawan kelompok, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang ya Pak? Kayaknya ya Ada ya? paradigma apa ya? Iya, yang sering Pak, sering dihadapi ketika Bapak mengambil suatu keputusan sebagai kepala sekolah gitu kan ya. Sering ada 4 nih yang memang kita lalui ya Pak ya. Individu lawan kelompok mungkin, ya tadi rasa keadilan kita terhadap peraturan sama rasa kasihan kita sebagai manusiawi ya kan. Atau kebenaran lawan kesetiaan kita, atau jangka pendek yang memang saat ini ke jangka panjangnya supaya dia tahu Yang sebenarnya gitu. kelihatan yang paling ini ya, yang paling menonjol paradigmanya ya rasa keadilan lawan rasa kasihan ya di situ ya. Oke. Walaupun di sisi lain sebenarnya yang namanya ASN kan harusnya sesuai dengan tupoksinya ya, apapun harus dilakukan sesuai perundang-undangan gitu. Berarti ya itulah rasa keadilan lawan rasa kasihan itu yang paling menonjol. Terus kebenaran lawan kesetiaan juga itu bisa diinikan juga ya. Nah sebenarnya kan walaupun secara moral
karena dia banyak meninggalkan tugas, tapi dia juga untuk mencukupi keluarganya, tetap ya kita sebagai manusia juga masih banyak sekali kebijakan-kebijakan yang harus diinikan.